dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita pada hari ini kekuatan ya, sehingga mudah-mudahan kesehatan dan kekuatan kita ini kita bisa peroleh sampai dengan PLP Anda selesai, sampai dengan Anda skripsi dan seterusnya sepanjang hidup kita ya. Karena kesehatan itu adalah bagian rezeki yang luar biasa Allah berikan kepada kita ya. Tanpa kesehatan dan kekuatan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang dengan apa yang beliau bawa risalahnya, kita bisa pada zaman seperti ini keluar dari kejahiliahan. Dan juga salawat dan salam senantiasa juga kita limpahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para wali, kepada para ulama, dan terkhusus kepada guru-guru kita, ustazah yang sudah menyampaikan ilmu, baik itu ilmu Islam yang membuat kita makin tafakuh fiddin dan beristiqomah dalam keimanan dan keislaman kita, maupun guru-guru kita yang sudah memberikan ilmu hidup dan kehidupan sehingga kita bisa menapaki hari ini dan masa mendatang. Mudah-mudahan kita semua nih murid-murid dari guru-guru kita yang senantiasa mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan guru-guru kita, ustadz-ustazah ya, sehingga menjadi jariah bagi mereka semua. Perbedaan yang ini mudah-mudahan ini juga akan, kalau nantilah tes ini kakak kelas Anda, kakak kelas ya. Sama ya, oh iya, sama seangkatan satu katanya. angkatan. Satu ya. Iya. Oh ya, sama seangkatan. Teman Anda nanti yang akan memberikan testimoni. Kalau saya nggak memberikan testimoni ya, karena sebagai bagian dari dosen, cuman mendengar katanya ini lebih enak gitu dibandingkan dengan pola yang reguler yang biasanya. Nah, pola yang biasa Anda jalankan di PLP itu biasanya Anda satu kelas ya, itu akan satu atau beberapa kelas gitu sesuai dengan dosennya ya. Jadi misalnya satu dosen itu membimbing 2 mahasiswa contoh misalnya ya. Nah, 2 mahasiswa itu akan diserahkan kepada 2 gumong yang berbeda, ya enggak? Biasanya seperti itu ya. Jadi 2 gumong yang berbeda, misalnya ada gumong A dan gumong B. Itu di satu sekolah dua mahasiswa di gumong A dan di gumong B. Kemudian gumong A, guru gumong A itu mengampu 4 kelas. Maka Anda sebagai mahasiswa yang berada di bawah bimbingan guru pamong atau gumong A itu akan mengajar di 4 kelas itu sendirian. Ya. Nah, teman Anda misalnya ya, teman Anda yang lain yang mendapatkan gumong B itu gumong B mengajar 3 kelas gitu. Nah, maka karena dia mengajar 3 kelas di gumong B, Anda yang berada di bawah bimbingan gumong B itu akan mengajar 3 kelas gitu ya. Nah, itu pola yang reguler biasanya. Di pola yang baru ini kita akan menggunakan pola yang disebut dengan kolaboratif tim teaching model. Kemarin kita sudah melakukan pilot project ya. Pilot projectnya tapi skala kecil, satu sekolah gitu ya. Nah, sekarang ini adalah pilot project yang kedua, pilot project skala besar. Jadi ini udah skalanya udah lebih banyak lagi gitu ya di semester ini. Ada sekitar 4 prodi yang akan melaksanakan pilot project untuk kolaboratif tim teaching model ini. Nah, kolaboratif tim teaching model ini seperti apa? Berbeda dengan pola yang tadi. Jadi kolaboratif tim teaching yang akan kita lakukan, ini saya nggak usah jelasin ya PLP standar-standarnya gitu ya. Nah, oke. Ini seperti ini ya. Ini yang tadi pola biasa ya. Jadi pola yang dijelaskan pola konvensional itu pada satu sekolah, satu gumong atau dosen pembimbing itu membimbing 1 atau 2 mahasiswa gitu ya. Nanti si satu gumongnya ini akan menyerahkan kelas
untuk diajar oleh Anda gitu ya, kelas tertentu. Misalnya kelas 10 1 2 yang ngajar adalah Sania misalnya gitu ya. Kelas 24 yang ngajar itu misalnya Dania gitu ya, itu seperti itu. Ini satu mahasiswa itu berkewajiban mengajar pada satu atau beberapa kelas sesuai dengan amanah atau izin guru pamong. Itu ya, jadi konvensional. Nah, karena Anda belum mengalami, jadi ini memang harus dijelaskan pola konvensional. Nah, ini adalah pola pilot skala besar yang akan kita lakukan di PLP Anda. Jadi semuanya harus melakukan PLP dengan pola PLP kolaboratif team teaching. Seperti apa PLP kolaboratif team teaching ini? Karena namanya juga kolaboratif team teaching, berarti Anda ngajar sebagai sebuah tim, ya. Jadi Anda nanti ngajar sebagai sebuah tim. Timnya itu terdiri dari 3 atau 4 mahasiswa, ya. Nah, 3 atau 4 mahasiswa ini nanti berbagi peran di kelas tersebut. Ada yang berperan sebagai nanti guru modelnya, guru yang ngajar. Teman-teman yang lain yang tidak ngajar bukan berarti diem, tetapi sebagai kolaboran, sebagai supporting teacher-nya. Ada guru yang model, yang lainnya misalnya nih 4 orang ya, diamanahi oleh 1 orang guru pamong itu mengajar 4 kelas. Ya. Maka mereka semua 4-4-nya ini akan masuk ke 4 kelas itu secara tim setiap harinya, setiap jadwalnya itu tadi. Secara tim, nanti yang 1 orang berperan sebagai guru model ya di kelas yang 1, misalnya yang lainnya supporting teacher. Nanti ketika jam berikutnya ngajar di kelas yang lain, maka gantian tuh sekarang siapa yang jadi guru modelnya. Nah, yang sudah jadi guru model nggak jadi guru model lagi gitu karena gantian kan, dia berubah menjadi supporting teacher. Terus gantian gitu, seperti itu. Nah, mahasiswa juga berkolaborasi ini dalam sebuah tim ya, untuk membuat dari mulai perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajarannya, sampai kemudian merefleksi hasil pembelajaran. Jadi kan ketika guru modelnya ngajar, yang lain menjadi supporting teacher tuh ngebantuin si guru model ya. Jadi kalau saya lihat di kelas, nanti temennya akan cerita ya, ngelihat di kelas itu ada yang berperan ketika pembelajaran kelompok misalnya ya, itu mereka nyebar untuk ngelihat pekerjaan teman-temannya. Ketika guru modelnya ngejelasin, ternyata LCD-nya nggak nyala tuh ya. Saya pernah ya ngawasin mahasiswa, LCD nggak nyala. Jadi teman yang satunya lagi berinisiatif untuk nulis, berinisiatif ada gambar yang harus digambar untuk digambar gitu, karena di situ semuanya masuk sebagai kolaborator, sebagai tim, sebagai sebuah tim. Maka kekompakan tim di dalam PLP ini menjadi bagian yang juga dilihat gitu ya, bagaimana timnya itu tadi. Nah, itu jadi PLP kolaboratif nanti sifatnya seperti ini. Nah, ini contoh ya di pelaksanaannya. Nanti misalnya di mahasiswa yang diturunkan di dalam satu sekolah itu ada 4 ya, ada Adel, ada Nadia, ada Jaki, ada Wisnu, dan ini 1 guru pamong saja gitu ya. Jadi 1 guru pamong memegang 4 mahasiswa ini. Nanti kalau kemarin Pak Takidin sudah di situ bersedianya menyediakan 1 guru pamong ya untuk mata pelajaran itu. Kalau ada 2 guru pamong berarti kita menyediakan 8 atau 6 mahasiswa. Kayaknya satu-satu Bu baru. Mereka barunya satu-satu aja. Iya, dari masing-masing 1 dari masing-masing prodi gitu. Oh gitu. Iya. Itu dari permintaan sekolahnya ya? Iya, kesediaan mereka isi form. Oh, kesediaannya berarti 1 guru pamong aja gitu Iya. ya.
Jadi memang kita kemarin itu ke sekolah itu untuk bidang biologi berapa guru pamong, untuk bidang ini berapa guru pamong gitu. Nah kalau mereka mengisinya satu berarti ya satu kelompok, karena bimbingan itu berupa bimbingan kelompok, jadi bukan bimbingan individual juga. Dosen juga sama seperti itu ya, bimbingannya bimbingan kelompok. Nah misalnya ini ya, mahasiswanya 4, di 10-1 ini Adel yang menjadi guru model, berarti yang lainnya supporting teacher. Di 10-2 berikutnya ini misalnya yang menjadi guru model ini Nadia gitu ya, yang lainnya ini menjadi supporting teacher gitu. Jadi gantian, terus gantian nanti seperti itu. Itu kolaboratif tim tim teaching ya, PLP dengan model kolaboratif tim teaching seperti ini. Ini mungkin Pak Takidin yang boleh sampaikan kalau ini project time ya, bahwa ini sudah dilakukan lewat beberapa riset, lewat beberapa percobaan. Kita berharap bisa sukses di angkatan 2021 semester ganjil genap 2025 ini bisa sukses menerapkan skala besar. Kalau kemarin kita terapkan skala kecil gitu ya. Itu mungkin Pak Takidin, mangga silahkan. Baik Bu, punten Bu, bisa Ya. jadikan saya co-host Bu, biar kalau ada Iya. yang mute nanti saya biar bantu saya mutein. Iya ya. Baik, terima kasih Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Yanti Harlanti atas pemaparannya yang luar biasa ya terkait dengan konsep ya dan aplikasi gimana penerapannya daripada PLP dengan kolaboratif tim teaching yang akan mulai diterapkan semester ini ya. Artinya sebetulnya kalau ini berjalan lancar justru itu meringankan tugas teman-teman gitu ya. Yang minimal deg-degannya, kalau kemarin kata yang bercerita itu saya lupa ya namanya, mohon maaf, itu deg-degannya berkurang gitu karena ada temen ya, bisa jadi nambah deg-degan juga kalau seseorang itu yang disukai misalnya. Nah, gimana Bu Wadek, mau kita langsung ini dulu Bu ya, testimoni dulu ya Bu ya, atau gimana? Ya, mahasiswanya sudah hadir Pak, silahkan. Ya, uh, namanya siapa Bu? Biar saya panggil. Saya Pak Nabila Salomtia. Nabila ya? Iya. Iya Pak. Oke ya teman-teman, ini Raka mana Raka? Raka harus menyimak dengan baik ini Raka. Enggak lah, bercanda Raka ya, karena tadi yang baru kenal Raka waktu kita sebelumnya ya. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, mari kita, ini menarik ya yang akan disampaikan oleh Nadila ya, yaitu terkait dengan testimoni atau sharing pengalaman gimana Nadila dan kawan-kawan mempraktikkannya di SMAN 5 Depok ya, terkait ini. Apakah susah gitu ya? Tapi kalau susah kenapa Nadila hari ini tersenyum gitu? Nah, mungkin bisa diceritakan ya gimana pengalamannya. Oke, silahkan Nadila. Oke baik, terima kasih Pak Takidin. Sebelumnya aku perkenalan dulu teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Nabila Salamutia. Kalian bisa panggil aku Salwa. Jadi aku mau sharing aja sih pengalaman aku pas kemarin PLP di Seman 5 Depok itu pakai kolaboratif tim ya Bu. Ya, nah itu tuh menurut aku sebenarnya seru dan lebih enak gitu, karena bener tadi kata Pak Takidin, jadi deg-degannya tuh lebih berkurang karena pas masuk ke kelas tuh rame-rame ya, jadi lebih enak gitu. Terus tuh di sana tuh kayak pas ngajar, pokoknya di dalam satu kelompok itu ada 4 orang. Nah nanti yang ngajar itu ada yang jadi apa namanya, model guru model sama support teachernya. Nah terus tuh
apa ya, aku sama teman-teman aku tuh ngerjain semuanya itu dari perancangannya, terus apa ya, pelaporannya, bikin LKPD, semuanya itu sama-sama sama teman-teman aku. Jadi menurut aku tuh lebih lebih mudah gitu, lebih enak dijalaninnya karena rame-rame ya sama teman-teman. Terus eh, pas aku ngajar di sana juga kayak banyak banget ceritanya kan. Terus kita pokoknya aku tuh eh, berapa kelas ya waktu itu, 4 kelas kalau nggak salah. Nah di setiap kelas itu kan siswanya tuh beda-beda ya. Jadi kita semua itu nyoba di kelas, semua kelas yang kita ajar itu, jadi semuanya kita ngerasain jadi guru model di semua kelas itu. Nah selain itu juga ada juga nih kendala-kendala pas kita lagi ngelakuin PLP, kayak yang tiba-tiba waktunya tuh kalau misalkan habis upacara itu kan waktunya suka berkurang. Nah itu tuh agak PR banget sih buat nyusun waktunya biar pas gitu jam pelajarannya. Nah disitulah kayak teman-teman support teachernya itu yang harus lebih lebih ngehin gitu sama waktu-waktunya. Terus jadi yang model teachernya jadi lebih tahu apa ya, di kita tuh maparin materinya itu harus sampai kapan gitu. Terus juga pas waktu, kalau pengalaman aku pribadinya tuh pas aku waktu itu lagi mau ngambil nilai sama Bu Yanti sama Bu guru pamungnya juga. Nah di situ biasanya tuh LCD-nya tuh bisa yang tadi Bu Yanti bilang. Nah terus tuh tiba-tiba pas lagi mau ngambil nilai tuh LCD-nya nggak bisa dipakai. Nah di situ sebenarnya super deg-degan karena agak khawatir juga kan nanti tuh mau ngasih materinya gimana nih gitu. Nah karena di sini kita berkelompok dan teman-teman aku tuh sangat inisiatif ya. Jadi aku tuh kayak disuruh fokus aja gitu buat maparin materinya. Terus mereka yang kayak mereka udah nyiapin gambar-gambar di papan tulis, materi-materinya di papan tulis. Jadi aku tinggal ngejelasin gitu ke murid-muridnya. Terus juga kayak pas waktu itu gimana ya, kalau jadi pas main guru modelnya tuh sebenarnya lebih ke tinggal kita yang lagi mimpin kelas gitu sih. Terus pas jadi support teachernya kita yang lebih ke anak-anak gitu. Kita yang ngekoordinasiin anak-anaknya biar mereka tetap tertib. Karena kan anak SMA gimana ya, suka ada aja gitu kelakuannya, ada yang tiba-tiba di belakang tuh lagi main gitar, tiba-tiba nyetel musik segala macam. Nah itu tuh tugasnya teman-teman support teacher yang buat ngehandle itu. Jadi kita yang lagi jadi guru modelnya tuh bisa fokus aja gitu ke pembelajaran kita, kayak gitu sih yang aku alamin pas kemarin gitu. Nah terus tuh buat kayak pelaporan PLP-nya itu tuh kita bikinnya tuh berkelompok gitu, jadi bisa bagi-bagi gitu. Walaupun ini tuh apa ya, laporannya tuh berkelompok tapi tuh ada kayak apa ya itu namanya, bagian-bagian yang tetap kita harus kerjain sendiri, tapi ada juga yang bagian-bagian yang harus dikerjain bersama-sama, jadi lebih enak gitu sih menurut aku. Pokoknya gimana ya, seru sih Bu. Iya, tidak Lebih terlalu enak gitu memberatkan pas gitu ya. lagi, iya lebih Iya. ngeringanin ke kitanya juga Iya, gitu, iya. kayak gitu Pak. Masih ada Nadila? Mute, Nadilanya mute. Mungkin cukup Pak dari aku Mungkin itu aja. ya, mungkin sebelum ke teman-teman ya bertanya, mumpung ingat saya mau nanya deh. Terkait dengan ujian praktiknya kemarin gimana tuh? Maksudnya nilainya kelompok atau masing-masing gimana tuh Nadila? Kalau pas penilaiannya tuh masing-masing tetap Pak. Jadi
walaupun kita berkelompok itu jadi tuh dinilainya ketika kita lagi jadi guru model gitu. Oh, oke. Ya. Iya. Jadi begitu teman-teman ya. Nanti ujian praktiknya kan harus 1 kali ujian praktik nanti. Nah, itu teman-teman masing-masing. Kapan nilai itu diambil? Yaitu pada saat menjadi guru model, bukan pada saat supporting teacher. Oke, terima kasih Nadila, sangat inspiratif sekali ya penjelasannya, detail, sederhana, dan memberikan kabar gembira gitu. Teman-teman sekalian, terkait dengan pemaparan dari Ibu Wakil Dekan 1 dan tadi dari Saudari Nadila ya, teman kita Nadila, silahkan kalau ada teman-teman yang bertanya. Ini baru tentang konsepnya ya, teknisnya nanti sama saya dan sama Pak Mul. Habis selesai sesi sama Bu Warik 1, nanti kita lanjut lagi terkait dengan gimana teknisnya gitu, karena ini baru ya. Oke, silakan teman-teman kalau ya ada yang ingin bertanya, raise hand aja. Tidak ada? Berarti clear ya teman-teman ya. Mungkin ada. Oke, ada Ayu ya, Sri Ayu Khurfatul. Saya ke Ayu dulu. Ayu yang sedang pakai helm. Silakan Ayu, nyalain mic-nya. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf nih kalau saya lagi di jalan, jadi mohon maaf kalau Oke. Yang penting kamu fokus aja mendengarkan. Hati-hati juga di jalan. Ya, silahkan. Ayu, suaranya hilang. Akan satu jurusan aja atau kita akan di-mix sama jurusan yang lain gitu Pak? Dan apakah jadwal itu harus setiap hari? Suaranya pertama tadi terputus Ayu, yang kedua agak berisik. Nah, coba diulangi lagi. Oke. Maaf ya. Kedengaran Pak suara saya? Ya. Nggak apa-apa, matiin aja videonya, nggak apa-apa kalau bertanya. Silahkan. Oke. Jadi pertanyaan saya yang pertama, untuk timnya itu kita sesuai dengan tim yang satu jurusan, karena kan kita kan satu jurusan ada kurang lebih 4 orang ya Pak. Ya. Itu untuk satu jurusan itu, atau nanti kita akan di-mix sama jurusan-jurusan lain, seperti itu Pak. Dan yang kedua, untuk jadwalnya itu kira-kira akan menyesuaikan dalam hal setiap hari, atau justru kita diperbolehkan untuk mengambil 1 hari nih dalam setiap minggunya untuk izin gitu Pak, Seperti itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, saya Bu Wadek masih ada? Bu, masih. Bu, ada pertanyaan nomor 1, kayaknya Ibu yang lebih tepat menjawabnya. Nanti nomor 2 saya yang menjawab, insya Allah. Silakan Ibu. Ya, tadi yang pertama apa ya saya ini? Apakah teman yang 4 orang itu hanya dari jurusan lain juga atau hanya prodi masing-masing? Ya, 4 orang itu prodi masing-masing, karena kan nanti kalau sama jurusan lain ngajarnya beda. Nggak tahu. Jadi keterampilan TPACK-nya tidak terlihat. Jadi tetap di esensi secara teori nih ya Pak Takidin mungkin ya. Nanti saya nggak tahu, mahasiswa mudah-mudahan paham. Jadi secara esensi bahwa dalam mencoba menjadi guru, keterampilan TPACK-nya bagaimana kemampuan untuk mengkaitkan antara teknologi, pedagogi, content knowledge gitu ya, itu merupakan bagian penting, sehingga dalam satu kelompok tadi itu harus sama-sama yang satu subjek atau satu mata pelajaran. Jadi ada kemampuan untuk mengkaitkan dengan content knowledge-nya itu tadi. Jadi kalau IPS
ya 4 orangnya itu adalah anak IPS. Kalau bahasa Inggris 4 orangnya itu anak bahasa gitu ya. Jadi harus sama satu mapel. Jadi tidak lain mapel. Kalau tidak lain mapel kan TPACK-nya nanti nggak kelihat ya. Gitu. Terus apalagi Pak Takidin tadi saya lupa. Ya, tadi pertanyaannya kan seminggu 5 hari ya. Ya, oh iya itu. Nah, boleh libur nggak Bu katanya gitu? Ya, gini, kalau di SMA Depok itu nggak harus setiap hari masuk. Jadi pada saat kita ada jadwal mengajar baru masuk. Pada saat kita nggak ada jadwal mengajar atau itu ya tidak masuk kecuali kita jadi piket seperti itu. Itu kalau di sekolah SMA 5 Depok ya. Nah, saya sih sarankan karena yang masuk itu nanti di satu sekolah tuh banyak ya Pak Takidin, saya lihat ya gitu ya. Jadi 4 ada 16 orang. Nah, itu nanti mungkin bagian teknis dari Pak Takidin yang bisa mengkonfirmasi ke sekolah-sekolah sekaligus juga menampilkan best practice yang ada di SMA 5 Depok gitu ya. Jadi si mahasiswa itu biasanya diberikan ruang yang ruangnya itu terbatas gitu, hanya muat sekitar 6 orang gitu ya. Itu nah, nanti untuk mensiasatinya mereka akan bergantian datangnya gitu. Ya. Izin Bu Adek terkait dengan tadi ya, karena itu bagus praktik yang di SMA 5 Depok kan menguntungkan mahasiswa sebetulnya, yaitu kan bisa mengerjakan skripsi misalnya ya. Kalau di hari tidak masuk dan tidak piket boleh nggak hadir. Nah itu mungkin bisa kita konfirmasi ke sekolah pada saat Ibu nanti memaparkannya Bu ya. Karena kalau saya yang memaparkan nanti wah, emang ente siapa? Patut diingat juga bahwa mereka sekarang itu SKS yang mereka dapatkan itu kan 3 SKS ya gitu. Jadi beban kerja mereka juga harus kita hitung gitu, sehingga kalau diminta untuk tiap hari datang, apakah beban kerjanya menjadi workload-nya tadi menjadi berlebihan gitu ya. Kalau berlebihan juga itu kan kita di akreditasi Akuin itu juga sangat di workload mahasiswa itu ya sangat-sangat dihitung gitu ya. Jadi workload 3 SKS itu memang setara mereka melakukan piket, kemudian mereka melakukan untuk PLP 2 ya. Kemudian mereka melakukan peningkatan kemampuan untuk TPACK-nya itu tadi gitu. Itu. Jadi memang nanti mungkin ke pihak sekolah ya untuk kita berikan, karena memang kan ada pola-pola di mana sekolah-sekolah itu masih dengan paradigma yang lama di mana PLP itu jumlahnya kalau dulu kan 4 SKS ya Pak Takidin ya dengan durasi yang ini gitu. P2KT kalau dulu 6 SKS dulu ya Bu. 6 SKS dengan P2KT. Nah, kalau sekarang kan enggak gitu ya. SKS-nya sangat berkurang. Jadi hanya tinggal 3 SKS PLP 2 itu. PLP 1-nya kan udah observasi diambil. 1 minggu observasi ya. Nah, kalau PLP 1 bisa tuh 1 minggu observasi selama 6 hari kan. Bisa setiap hari apa gitu, itu silahkan. Baik. Itu mungkin. Baik, Mbak. Jelas sekali Bu Adek jawabannya. Jadi teman-teman, saya ingin menegaskan lagi bahwa tidak semua sekolah nanti sama seperti SMA 5 Depok ya. Belibet saya menjelaskannya. Jadi teman-teman, nanti kami tadi kan saya sudah konfirmasi sama Bu Adek untuk pada saat tanggal 15 insya Allah kami akan rapat koordinasi dengan sekolah ya. Kami akan coba nego lah, menjelaskan kepada sekolah untuk seperti tadi gitu, seperti itu. Tetapi kalau kan sekolah tetap punya otoritas untuk menentukan, karena kita di situ adalah tamu ya. Kita di situ tamu, jadi kita nggak bisa ngatur-ngatur. Kita hanya melakukan offering, kita hanya melakukan penawaran-penawaran gitu ya. Lobby-lobby, toh ternyata keputusan tetap ada sama sekolah.
Nah begitu ya, jadi nanti ternyata beda, tolong jangan diprotes gitu. Insya Allah kami tanggal 15 saya, Ya. Bu Wadek, kemudian Pak Mul akan coba nego lah, membujuk sekolah gitu ya, Ya. untuk itu. Nah begitu teman-teman ya, ya gitu Nah, Bu. betul Pak Takidin, tapi nanti kebijakan seperti itu kan akan diserahkan kepada sekolah ya. Ya. Kalau yang saya ingat sih di piloting yang pertama itu di sebelum angkatan sekarang nih ya, sebelum teman-teman ini itu karena yang ada di sekolah tersebut hanya anak biologi saja gitu ya, hanya 4 orang ya, cuman biologi aja gitu, prodi yang lain nggak ada yang waktu itu ya, nggak ada yang bersamaan dengan kita, itu mereka jadi harus tiap hari karena ada 4 orang gitu. Nah tapi kalau kemarin itu karena banyak mahasiswanya ada 18 orang, itu jadi dibagi gitu ya yang piketnya gitu. Jadi tidak harus setiap hari karena ada 18 berapa kelompok, 6 kelompok ya, kayaknya 6 kelompok ya, ada 6 kelompok itu. Jadi ya hari ini piketnya giliran siapa, hari ini kalau nggak piket nggak ngajar ya, nggak berarti nggak ke sekolah gitu. Iya. Jadi kondisional gitu ya. Sudah kayak guru honorer ya Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu Wadek. Teman-teman tadi satu orang yang ingin bertanya, masih mau atau sudah jelas? Sudah kejawab Bapak, terima kasih. Ya, baik. Masih ada sebelum kita lanjut ke teknis teman-teman? Oke, Pak Takidin, kalau lanjut ke teknis dan tidak ada pertanyaan lagi dari mahasiswa, Iya, Bu. mungkin saya akan undur diri ya. Baik Bu Wadek, terima Ya. kasih banyak atas kehadirannya. Kami tunggu Baik. tanggal 15 ya Bu. Kita Baik, sama sekolah dan sama-sama, sama Pak dosen tanggal Takidin. 16. Ya, sama-sama. Oke, semuanya. Terima kasih Bu Ade. Ya, Terima kasih, Bu. Mahasiswa, mahasiswi, minasang, minasang wa semuanya. Selamat PLP jalani dengan hati gembira ya. Semangat semuanya ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Jangan. Ya, mohon maaf ya teman-teman, tadi kayaknya Bu Wadek ke pilih matiin semua ya. Oke. Saya juga kaget tadi tiba-tiba kita dimatiin semua. Oke, kita lanjut ya. Nggak mau lihat kamera. Aku orang pendidikan sih, Sanji. Jelek kalau ya. Abu. Iya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya izin untuk melanjutkan ya pemaparan terkait dengan PLP. Oke, kita mohon kita simak sebentar ya terkait dengan PLP. Apa itu PLP? Jadi PLP itu ada dua, yaitu PLP 1 dan PLP 2 ya. Masing-masing PLP 1 itu 1 SKS, PLP 2 ada 3 SKS. Nah, oke teman-teman ya, PLP 1 itu kurang lebih 1 minggu ya. Karena sifatnya adalah teman-teman mengobservasi. Jadi apa yang diobservasi yaitu budaya sekolah, bagaimana tata kelola di sekolah, kemudian bagaimana tata tertib gitu ya, yang ya itu mah ada gitu ya. Bagaimana kegiatan-kegiatan seremonial, pelaksanaan upacara bendera. Tolong dimatiin ya. Ya. Farah. Nah, kemudian pengamatan kegiatan-kegiatan misalnya upacara bendera, rapat kalau diizinkan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman menjadi notulen dan sebagainya itu penting ya, karena bagaimana nanti teman-teman ini akan menjadi bagian daripada sekolah walaupun mungkin tidak di sekolah itu di masa depan. Kemudian pengamatan ya intinya adalah observasi terhadap kurikuler dan ekstra kurikuler. Itu ya. Nah, yang kurikuler itu kan yang belajar misalnya kawan-kawan seperti di yang IPS tentang ke-IPS-an atau ekonomi, geografi, sosiologi dan lain-lain misalnya ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian matematika, itu yang kurikulernya kurikuler. Yang kokurikuler itu ya seperti yang wajib tetapi di luar mata kuliah wajib, mata pelajaran wajib misalnya P5 PPRA. Gitu ya. Penguatan profil pelajar Pancasila gitu, dan kalau yang di madrasah rahmatan lil alamin. Nah, kemudian ekstra kurikuler, nah misalnya kegiatan basket gitu ya, nari dan macam-macam lah. Nah, itu diamati lah di masing-masing sekolah. Pengamatan praktik-praktik baik di sekolah, misalnya datang harus salaman sama guru dan lain sebagainya. Nah, itu yang kultur sekolah itu yang perlu diobservasi pada saat PLP 1 ya. Dan itu semuanya ada di jadwal. Nanti Bapak share. Jadwal itu sudah di-share ya di SID, yaitu info lengkap, info penting FITK ya. Dan itu sudah ditaruh juga di deskripsi grup ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua PLP 2. Kurang lebih 2 bulan ini. Nah, tetapi teman-teman mohon diingat ya, mohon dicatat bahwa kalau Bapak, saya dan Pak Mul lab gitu. Kami di lab itu cuman berdua ya. Saya dan Pak Mul gitu. Nah, jadi nggak ada yang lain. Nah, jadi teman-teman, kalau kami strict dengan aturan ini, maka teman-teman itu harus melanjutkan setelah Ramadan. Kan tanggal 20 kita mulai ya, bulan Januari ini kita mulai ke sekolah itu. Nanti coba lihat jadwal ya yang sudah kami share. Itu maka selesainya itu akan ngambil setelah Ramadan gitu. Artinya bulan April teman-teman itu harus balik lagi ke sekolah. Tetapi saya dan Pak Mul mempertimbangkan begini, kami mempertimbangkan bahwa teman-teman ini harus selesai di sebelum Ramadan. Nah, jadi kami menyesuaikan lah gitu ya. Ada beberapa hari yang tidak harus 2 bulan. Yang penting substansinya tersampaikan supaya teman-teman itu fokus ke skripsi. Jadi selesai, sudah habis Ramadan sudah langsung skripsi biar bisa ngejar wisuda di bulan Agustus. Nah, minimal itu November lah gitu ya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi mohon betul-betul dirancang betul ya studinya. Nah, kemudian ngapain gitu teman-teman di PLP 2. Kemudian PLP 2 ya. Nah, ini PLP 2. Jadi nilainya 3 SKS. Nah, teman-teman itu ya diminta untuk mulai menganalisis pembelajaran ya. Dari mulai analisis prota, prosem gitu. Yaitu program tahunan, program semester. Yang sesuai dengan bidang masing-masing.
Nah, gitu ya. Misalnya yang PBI seperti Kaila gitu. Ya udah kamu hanya dimatikan kameranya. Ya udah hanya itu aja. Yang IPS misalnya seperti Raka, ya udah kamu nggak usah analisis yang matematika gitu ya. Pokoknya sesuai bidangnya. Kemudian menghasilkan strategi pembelajaran inovatif secara luring gitu ya, karena kita kan luring ya, luar jaringan. Kemudian memahami sistem evaluasi yang digunakan, kemudian menyusun lesson plan atau modul ajar ya dalam kurikulum Merdeka itu yang dulu disebut RPP, membuat media pembelajaran, bahan ajar dan perangkat. Dan ini semua dilakukan yang sekarang ini secara kolektif, yaitu kolaboratif ya, 4 orang atau ya disesuaikan lah dengan jumlahnya. Ada juga yang 3 orang gitu ya di setiap sekolah. Dan itu tadi sudah dijelaskan masing-masing prodi. Kemudian pengelolaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara daring. Intinya gini, PLP 2 itu teman-teman ngajar mulai dari bikin RPP sampai bikin penilaian, dan nanti jangan lupa praktik 1 kali. Oke? Itu teman-teman. Nah, kemudian sekarang teman-teman itu difasilitasi oleh fakultas ya yang diamanahi kepada lab untuk mengelola PLP ini, yaitu dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing itu sudah ada. Nanti akan kami share nama-nama dosen pembimbing, atau mungkin teman-teman sudah dapat info ya. Nah, kemudian dosen pembimbing itu ngapain gitu ya? Dosen pembimbing itu adalah yang membimbing teman-teman, yaitu melakukan pembimbingan paling sedikit 3 kali, ya kan? Datang, bujuk ya, minta gitu ya, dengan bahasa yang penuh hormat kepada dosen itu. Bu, kami pengen banget ibu rajin pokoknya gini, dibujuk lah dosen itu untuk datang ke sekolah gitu ya. Nah, itu 1. Kemudian guru pamong melakukan pembimbingan melekat secara intensif selama mahasiswa PLP ya. Jadi nanti teman-teman dikasih pamong. Jadi ada dosen pembimbing, kemudian pamong. Nah, kalau sekarang sepertinya satu kelompok itu misalnya PBI ya atau PBSI, 4 orang di sekolah SMP mana, madrasah mana gitu. Ya udah 1 pak dosen pembimbing dan 1 pamong gitu. Jadi nggak kayak dulu 1 dosen pembimbing, pamongnya banyak gitu. Nah, karena kan mahasiswanya beda-beda. Sekarang kan kolaboratif tim teaching gitu ya. Dan ini teman-teman mohon dicatat baik-baik ya. Teman-teman itu walaupun ngajarnya secara tim, tetapi wajib melaksanakan ujian praktik mengajar sebanyak 1 kali. Dan itu bulannya ada di bulan Februari ya. Mulai di Februari. Karena bulan Ramadan, walaupun teman-teman sampai 20, biasanya sekolah itu sudah mulai melakukan kegiatan budi pekerti dan mereka menghilangkan. Itu tahun kemarin, tapi besok kami konfirmasi dan teman-teman boleh ikut konfirmasi juga nanti ya setelah diterima gitu loh. Kapan teman-teman itu diterimanya, pasti diterima atau tidak, yaitu nanti setelah kami rapat sama sekolah, karena ini programnya baru. Nah, begitu ya. Nah, teman-teman, baik, selanjutnya nah, ini teman-teman ya, hak kepala sekolah dan guru pamong, nah, dan wakil kepala sekolah ya, yaitu SK pembimbingan untuk dosen ya. Kemudian kalau untuk itu kepala sekolah itu adalah sertifikat. Nanti teman-teman akan kami kasih link untuk pendataan sertifikat kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum ya, dan guru pamong. Nah, sertifikatnya lumayan nilainya, yaitu 192 jam bimbingan. Nah, honor pembimbingan yang tidak seberapa ya. Nah, itu teman-teman juga harus tahu lah bahwa ini mereka tuh nggak seberapa. Bukan saya dan Pak Mul atau fakultas pelit, tetapi memang kita ini kampus negeri, teman-teman. Kampus negeri itu emang udah ada SBM-nya, sudah ada aturan bakunya dari pemerintah gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngada-ngadain. Nah, teman-teman, mohon diperhatikan betul ya. Semester ini ada 4 prodi yang ikut PLP, yaitu kawan-kawan dari PIPS, kawan-kawan dari PBSI, kawan-kawan dari PEMAT, Pendidikan Matematika, dan kawan-kawan yang keren dari PBI. Kenapa Bapak bilang
PBI keren bukan berarti IPS nggak keren, kan IPS dipanggil duluan, PBI terakhir, takut dia sedih gitu. Nah gitu teman-teman ya, dan jumlahnya total adalah 467 mahasiswa, jumlah sekolahnya 38. Nah kemudian jangan lupa teman-teman ya, info PLP itu dicek secara berkala, rajin-rajin disimpan ini SID ini, kayak ini kami rawat betul ya info-info itu, walaupun sekarang masih sedikit ya, nanti akan banyak info-info itu di sini gitu. Jadi biar nggak berseliweran di mana-mana gitu ya. Dan kemudian teman-teman ya, ada info-info penting dari saya, dari Pak Mul, dan jangan lupa nanti memang di lab hanya berdua saya dan Pak Mul, tapi nanti tim kan ada keuangan, itu ada namanya Mas Rizky dari bagian keuangan. Nah jadi nanti pada beberapa waktu lagi setelah PLP mulai, kami akan mengundang masuk ke grup Mas Rizky. Kenapa Mas? Karena dia pengennya dipanggil Mas karena dia merasa masih muda gitu. Nah jadi terkait dengan keuangan, pendataan keuangan, nah itu nanti sama Mas Rizky gitu ya. Dan ini info ini ada di deskripsi grup masing-masing, dicek ya, grup PLP itu. Nah kemudian jangan lupa ya, kemarin Pak Mul sudah mengundang ya kepada kawan-kawan dari tiap prodi diwakili oleh 2 orang PJ. Nah PJ ini adalah untuk menjembatani antara lab dan kawan-kawan, karena kan teman-teman itu kan banyak ya, kalau kami kenal juga belum gitu, maka yang menjembataninya adalah masing-masing PJ dari masing-masing prodi. Terima kasih ya kepada kawan-kawan PJ yang sudah bersedia gabung, dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dan punya pengalaman teman-teman ya. Dan insya Allah nanti akan coba kami siapkan sertifikat ya, walaupun yang kemarin juga belum kami kasih sertifikatnya, tapi ketika mereka ujian akan kami, sebelum mereka ujian akan kami siapkan. Nah teman-teman, ini tadi ya PLP semester genap akan ada perubahan, akan disampaikan tadi sudah ya yang ini. Jadi jangan lupa ini teman-teman ya, ini juga nanti saya share insya Allah terkait dengan. Baik teman-teman, nah ini sekarang kita masuk hal yang sangat penting ya, boleh ini di screenshot ya teman-teman ya. Ini penting banget. Apa yang harus Anda bawa ke sekolah? Nah hari ini kita sudah mulai ya rapat ya, atau kita mulai pembekalan teman-teman yang Bapak hormati ya. Pertama saya ingin bilang bahwa tolong jangan bilang lab sama teman-teman itu adalah kami gitu loh. Kita ini adalah kami dan Pak Mul itu kita gitu ya. Kita ini akan bertamu ke rumah orang gitu. Jadi kita tolong kitanya harus satu frekuensi dulu gitu ya. Bahwa insya Allah kami berniat untuk membantu teman-teman gitu ya. Karena ini amanah, maka kami pengen membantu teman-teman sebisa kami. Nah, oleh karena itu coba kita sama-sama ini ya, pahami, disimak baik-baik. Nah, apa yang harus dibawa oleh kawan-kawan kolekasi PLP ke sekolah, yaitu sebetulnya bukan tanggal 10 karena hari ini nggak mungkin lagi karena sudah sore ya. Nah, berarti mulai tanggal 2 hari, tanggal 13 dan tanggal 14 ya. Nah, yaitu Senin dan Selasa. Tolong perwakilan mahasiswa menyampaikan undangan kepada kepala sekolah tempat PLP ya. Hanya membawa undangan saja beserta nanti di WA link Zoom-nya, menggunakan bahasa yang sopan dan santun dan dilakukan pada jam kerja. Nah jangan lupa ya, yaitu hanya perwakilan saja. Nah teman-teman, waduh sebentar teman-teman, kok ngadat ini saya. Oke, saya izin share lagi ya. Oke. Nah, apa yang diserahkan yaitu, sebentar teman-teman, Bapak mau buka suratnya dulu ya. Mana tadi? Ini. Nah,
teman-teman hanya menyerahkan surat ini dulu ya. Tolong masing-masing perwakilan daripada sekolah itu menyampaikan undangan ini kepada sekolah masing-masing. Cukup perwakilan saja ya. Cukup perwakilan saja. Yaitu untuk datang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 jam 9 sampai jam ini via Zoom. Tapi teman-teman wajib ngeprint ini, kemudian mengundang dengan bahasa yang sopan, lengkap lah teman-teman, pakai alma mater gitu ya. Pokoknya Bapak nggak mau ngajarin lah teman-teman, ini kan sudah semester 8 ya. Sudah pasti keren lah gitu. Nah jadi ini di print pakai map gitu ya. Nah kemudian disampaikan ke sekolah gitu. Nah kemudian teman-teman biasanya mungkin akan ada yang bertanya sama teman-teman, bagaimana biasanya ada surat izin penempatan dan daftar nama. Nah jadi teman-teman sekalian, untuk semester ini mohon disampaikan kepada sekolah ya, kepala sekolah atau madrasah, karena ini ada perubahan, maka surat izin dan jumlah mahasiswa itu akan diajukan kepada sekolah. Sifatnya kita mengajukan ya, bukan memaksa, tetapi mengajukannya setelah rapat koordinasi, ya kan? Nah khawatirnya seperti pengalaman dari kawan kita di salah satu lah ya, kawan kita yang ada duluan ngajuin 4 mahasiswa, suruh di split yaitu 2-2 gitu. Nah ada yang ke SMA, ada yang ke SMP. Nah tentu kan kita tidak mau seperti itu, karena sekolah mungkin mikirnya masih seperti yang lama. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, untuk surat izin ya, yang ini surat mana? Oh salah. Nah yang ini ya teman-teman ya, surat izin untuk teman-teman melakukan PLP, daftar nama mahasiswa per sekolah, jadwal dan buku panduan itu akan diserahkan oleh teman-teman setelah kami melakukan rapat koordinasi, ya kan? Setelah kami melakukan rapat koordinasi, yaitu mulai tanggal 15 siangnya, jangan pagi, kan pagi lagi rapat. Ya sama sekolahnya, kita sedang menjelaskan dulu lah sama sekolah konsep baru ini. Nah jadi begitu teman-teman ya. Nah kemudian Bapak izin menjelaskan tentang surat izin ya. Surat izin, mohon menunggu sebentar teman-teman. Bapak buka dulu PLP 2025, data diserahkan ke sekolah ya. Nah ini nah nanti mungkin karena kita akan, ini kan Zoom menjelang teman-teman gitu, nanti tidak Zoom lagi sampai teman-teman ke sekolah, ketemu lagi di Monev ya, monitoring dan evaluasi. Jadi Bapak izin untuk menjelaskan bagaimana cara ini. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini nanti sebelum teman-teman, setelah kami rapat, setelah undangan disampaikan dan dosen dan guru itu hadir ya, rapat dan mereka setuju gitu ya dengan aturan lama ini, maka kita coba ajukan gitu, etika administrasinya begitu. Maka teman-teman misalnya yang di sekolah kan tetap sekolahnya tetap sekolah seperti yang sudah dipilih, tidak ada ubahnya, cuman etikanya aja yang kita ubah teman-teman ya. Biasanya boleh membawa surat gitu ya, tetapi sekarang kita teman-teman ngundang dulu kepala sekolahnya, kita rapat koordinasi, setelah itu baru kita ajukan kembali surat izin ini gitu loh. Nah itu kan kami coba perbaiki pola komunikasi secara administrasinya ya. Nah maka di sini teman-teman wajib edit ini surat gitu ya, wajib